Yang gue tahu modalnya kecil tapi lu returnnya dapetnya the same thing. Sebenarnya pas masuk itu 5 menit pertama itu gue udah untung 300 juta, tapi gue masih nggak ambil. Jadi ya udah ngegulung terus, total lossnya akhirnya jadi 3M. Kalau saya nih, ibaratnya saya punya anak nih, saya akan ajarin dia tuh suruh dropship dulu. Terus dia nggak gaptek, ya dia jago jualan di internet. Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di episode Hidden Master. Kali ini kita kedatangan Kak Kristinali, pendiri dari 101 Red dan juga Lume Colors. Halo Kak Kristina, apa kabar? Baik Gloria, thank you ya buat invite gue di sini. Thank you. Tetap glowing ya walaupun pandemi, luar biasa loh ini. Oh iya dong, di rumah terus soalnya. Di rumah terus, jadi ada waktu skincare-an gitu-gitu lah ya. Ya gitulah. Kak Kristinali, ini kan keadaan makin sulit ya, lagi pandemi gitu kan. Beberapa bisnis sudah banyak yang gulung tikar dan sebagainya. Kan kita udah tahu ya, banyak sekali video-video Kak Kristinali yang memang menginspirasi. Thank you so much. Kalau boleh sih diceritakan lebih lanjut, gimana sih itu perjalanan cerita kok bisa sampai bangkrut 3M? Itu gimana tuh? Sebenarnya bukan bangkrut secara usaha lah ya, tapi itu lebih tepatnya gue akhirnya punya hutang 3M karena jadi waktu itu di tahun 2013 itu kan pas lagi gue masih usaha online, yaitu Grosir Fashion Online, dulu namanya Grosir Fashion Online. Sempet jaya-jayanya itu dari 2011 ke 2012 itu jaya-jayanya banget ya. Nah gak lama kan mulai ada Zalora masuk, Lazada masuk, e-commerce besar masuk. Sehingga juga ketika gue ngiklan pun budget iklan makin mahal, terus juga income secara omset makin lama makin mulai menurun kan, karena ya persaingan, ibaratnya gue yang cuma online shop kecil ngelawan online shop e-commerce yang raksasa gitu loh. Nah, di situ fokus gue jadi terpecah. Akhirnya gue belajar option trading. Gue jujur gak tahu sih kalau ternyata main option itu tuh resikonya tuh bener-bener lebih tinggi daripada kayak main crypto atau main something like that gitu loh, atau even main Bitcoin gitu kan. It's the highest risk kan. Yang gue tahu modalnya kecil, tapi maksudnya kayak lu beli dengan harga cuma 1/10 harga asli sahamnya, tapi lu returnnya dapetnya the same thing gitu kan. Jadi akhirnya itu yang bikin gue tertarik. Dan gue jujur waktu itu mainnya juga daily trading. Awal-awal cuma main kayak modal cuma 5 juta, 2 juta, 3 juta. Nah karena gue kan emang orangnya demen menganalisa kan. Jadi menurut gue di saat itu kalau main option segala macam itu tuh tidak ada yang namanya main judi gitu loh. Ibaratnya tuh semuanya bisa dianalisa. Kalau analisa lo tepat harusnya oke gitu kan. Nah, dan ternyata the hardest lesson yang gue pelajari adalah satu-satunya kepastian di dunia trading adalah ketidakpastian gitu. Jadi karena waktu awal-awal main daily trading itu pernah nih dalam 15 menit gue dapat 200 juta gitu kan. Jadi kayak wah gila, ini dapat duit gampang banget di saat itu ya. Sehingga akhirnya fokus gue ke bisnis gue yang masih berjalan saat itu, dan waktu itu belum tekor sama sekali, secara bisnis tuh masih oke banget. Jadi gue akhirnya neglecting the current business gitu kan. Akhirnya gue lebih fokusnya ke trading optionnya. Waktu itu duit udah terkumpul sekitar 800 jutaan waktu itu gue kayak pakai broker apa sih, Option Express kalau nggak salah tuh dulu, pakai online gitu kan. Jadi duit ada di sana sekitar $80,000. Kan dulu dolar masih 10.000 ya di tahun itu. Nah waktu itu gue inget banget gue mainnya saham AAPL. Sama AAPL itu lagi mau earning tuh kayak RUPS gitu kan, RUPS. Nah biasanya kan kalau kayak RUPS gitu, kalau kita analisanya benar, sekalinya kita masukin langsung bisa berkali-kali lipat dapatnya gitu. Akhirnya udah gue masukin all in semuanya. Dan gitu juga ada dana di tabungan, itu saking pedenya. Karena kenapa bisa saking pedenya, lu bayangin gue waktu itu baru main tuh 40 kali main, berarti 40 hari kerja ya kan. Kalau option itu kalau nggak salah hari Sabtu Minggunya libur kan, jadi kita baru bisa lihat lagi Seninnya. Itu tuh nggak pernah loss sama sekali gitu loh. Jadi kayak nggak pernah loss sama sekali. Bayangin kayak lu kayak beginner's luck. Dan akhirnya jadi kayak berasa di atas angin kan. Wah ini udah pasti bener nih analisa gue nih. Ini kalau kita masukin semua nih, misalnya masukin se-M misalnya, ini pasti nanti di hari Senin tuh dapetnya 2M gitu. Kayak gitu-gitu loh, bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat kasarnya gitu. Jadi udah all in yang 800, gue ada tabungan, bukan tabungan sih lebih tepatnya, itu dana dari supplier gue, buat gue bayar ke supplier. Tapi tuh due date-nya tuh masih kayak 2 minggu lagi, 3 minggu lagi gitu kan. Itu pun gue pakai se-M. Jadi 1,8 M jebret masuk. Sebenarnya pas masuk itu 5 menit pertama itu gue udah untung 300 juta.
Tapi gue masih nggak ambil 5 menit. Wow. dalam 5 menit. Terus gue bilang udah inepin kita ambil Senin. Kalau Senin nih pasti lebih gila lagi. Dan ternyata pas hari Sabtu tuh udah kelihatan kan, ternyata sahamnya digoreng atau gimana lah. Akhirnya analisa meleset. Itu gue hari Sabtu udah hari Minggu tuh udah lemas gitu loh dah. Aduh udahlah ini kayaknya open market. Pas di hari Senin itu duit udah sama sekali gak ada, udah habis semua. 1,8 tuh udah akan habis, pasti 0 gitu kan. Dan bener aja. Jadi within 2 days yang tadinya gue punya dana saham di tabungan dan 800 juta itu lenyap semua. Nah akhirnya hilang semua kan di hari Senin kan. Cumanya gue itu kan orangnya terlalu sangat apa ya, risk taker banget lah ya, bablas banget. Jadi kayak udahlah kita tuh 40 kali main itu gak pernah loss. Ini baru loss sekali. Ini cuma batu sandungan lah. Cemplungin lagi. Oh my god. Jadi karena Berani merasa sih. the easiest to cover that ya adalah dengan cara seperti itu. Karena dalam pikiran gue saat itu gila, gue mau cari kemana duit 1,8 M gue yang hilang gitu kan. Kalau gue usaha bisnis emang profit berapa sih setiap bulan, gak mungkin nyampe segitu banyak gitu kan. Jadi cemplungin lagi bener-bener kayak ya sampai minjem dari adik gue. Wah pokoknya cemplungin akhirnya ujung-ujungnya total loss tuh sekitar 2M lebih, dan dari 2M lebih itu akhirnya pusing, dan akhirnya pokoknya setelah loss itu 2 minggu kemudian masih main terus loss terus, kayak udahlah akhirnya gue udah deh put a stop to this gitu kan, udah stop aja. Akhirnya mulai puter otak karena kan nggak lama kan supplier nagih dong yang saham itu kan, bayar nih buat barang-barang yang udah kita kirim. Karena gue udah menjalin hubungan dengan supplier gue ini udah hampir 3 tahun di saat itu, jadi mereka benar-benar trust ke gue. Tunggu invoice sampai angka sekian baru ditagih. Nah di situ gue udah mulai pusing, ya udah langsung puter otak. Akhirnya waktu itu kan gue kebetulan udah punya rumah sendiri, dan ada satu rumah lagi yang waktu itu gue lagi bangun. Itu dua-duanya gue ajukan ke bank, minta di-appraise ulang, kemudian dapat selisih dong. Misalnya dulu di-appraise angka sekian, sekarang jadi sekian, selisihnya itu gue pakai buat jadi nambahin plafon, kemudian perpanjang tenor pinjaman. Jadi dari situlah akhirnya gue bisa buat nebus yang supplier gue ini, walaupun nggak semuanya gitu loh. Karena kan memang omset tuh makin lama makin turun, profit makin lama makin turun. Yang ada tuh juga gue secara bisnis itu tekor karena kan karyawan operasional tetap berjalan kan, dan gue juga mesti gaji karyawan. Udah gitu karena gue pembayaran ke suppliernya nggak full payment, sehingga ibaratnya sementara gue kan cuma bisa mengandalkan usaha itu untuk membayar hutang. Jadi ya udah ngegulung terus, total lossnya akhirnya jadi 3M. Akhirnya itu gimana caranya sampai akhirnya 3M itu terbayar? Ya benar-benar pelan-pelan sih, pelan-pelan banget. Ya akhirnya gue ngomong ke supplier gue, intinya kalau misal kita punya hutang ke orang tuh yang penting kita ngomong aja kalau kita nggak akan kabur gitu kan. Kita nggak akan kabur dan kita komit tiap bulan gue sanggupnya bayar lu berapa sih gitu. Dalam jangka waktu berapa, kayak gitu. Yang penting kita itu masih bisa gaining their trust back gitu kan. Kadang tuh kita terlalu takut dengan asumsi-asumsi kita sendiri gitu kan. Ya udah, aset yang gue punya gue jual-jualin. Akhirnya gue jual rumah gue yang di Green Garden itu, padahal rumah pertamanya gue yang gue udah bikin kayak this is the house that I'm going to live sampai gue mati gitu loh. Dan padahal bingung juga ya karena bisnis saat itu kan juga kalau kita masih mempertahankan bisnis dengan konsep yang lama itu, gue tahu nih paling profitnya mentok di angka sekian, sehingga gue juga tetap mencoba mencari tahu gimana gue membuat another business yang nggak terlalu jauh berbeda dengan memanfaatkan resource yang ada. Karena kan waktu di awal itu ketika gue bikin Grocery Fashion Online itu, dia adalah website online yang sifatnya konvensional. Dalam artian kalau lo belinya, misalnya kalau lo customer belanja sampai 3 juta, lo akan dapat diskon tuh 30%. Resilience itu kan penting banget ya Kak ya. Kalau misalnya ada faktor-faktor lainnya atau mungkin kita lebih dalam, itu sebenarnya apa sih yang membuat sebuah usaha itu sukses? Baik dia reseller atau business owner? Reseller atau business owner, sebenarnya sukses enggaknya sebuah bisnis itu ya benar-benar pure tergantung dari business ownernya sih.
Apalagi kalau untuk mereka-mereka yang baru mau masuk ke dunia digital ya gitu ya. Karena kan sekarang lagi pandemi seperti ini, banyak sekali toko-toko offline yang bertransisi masuk ke online. Nah, sebenarnya faktor utama ketika mau masuk ke dunia online adalah lu bikin banyak konten. Konten mengenai produk lo dari segala jenis angle. Jadi bikinlah video-video, bikinlah foto-foto. Lu bisa endorse ke TikTokers kayak gitu loh kan. TikTokers itu banyak banget kan, apalagi sekarang lebih gampang sekali viral kalau di TikTok ketimbang di Instagram sekarang, bahkan atau Facebook atau yang platform lain. Sebenarnya sebagai kayak misalnya gini, kalau kita nggak ngerti cara ngiklan, asal lo punya video konten yang bagus mengenai produk lo itu, katakan bisa sampai 10-30 video aja, dan secara margin juga oke, kita bisa kerjasama dengan para advertiser gitu loh. Karena advertiser pun juga mereka taunya ngiklan, tapi bingung bikin konten dan rata-rata nggak punya produk. Nah, sehingga kalau misalnya ada supplier yang bisa menyediakan konten video-video mengenai produknya, kemudian juga secara margin oke, terus juga produknya pun jelas, marketnya ada, itu udah enak banget sih begitu masuk ke dunia online gitu loh. Jadi apa yang kita kurang tinggal dilengkapi oleh mereka. Seperti itu sih. Nah kemudian juga menurut gue yang kurang tepat ya yang dilakukan oleh para pemilik brand atau pemilik produk ketika mau masuk ke dunia online tuh, yang pertama kali mereka lakukan itu malah langsung mencari reseller atau langsung mencari kayak agent atau stokis kayak gitu. I see. Sebenarnya lebih tepatnya adalah ketika mereka membuat sebuah video produk atau video, intinya yang namanya lu jualan online pasti kan lu butuh banyak foto dan video, ya nggak sih? Ya kalau nggak gimana orang tahu produk lo apa, segala macam benefitnya apa, digunakannya kapan, lalu apa unique value-nya, itu lebih baik membuat videonya itu yang ditujukannya tuh ke customer gitu loh. Jadi menjelaskan produk ini seakan-akan lu ngomong ke customer. Jadi bukan kayak, ayo guys, jadilah reseller kami, margin gede gitu kan, margin besar, margin 100% misalnya. Karena kalau misalnya di awal lo baru masuk dunia online dan lo lebih condong mencari reseller terlebih dahulu, yang pertama adalah bargaining power lo itu nggak gede, produk lo nggak ada yang tahu gitu kan, akhirnya reseller ngapain gue jualan produk lo, emang lo bisa kasih gue margin berapa gitu kan. Beda cerita kalau dari awal itu lo memang targetnya adalah ke end user, jadi awalnya memang lo jualan dulu, entah lo pakai jasa TikTokers ya, atau mungkin jasa para Instagramer, untuk mereka yang udah lebih capable dalam membuat sebuah video yang message-nya nyampe ke pembeli, sehingga lu kan kadang kan bikin video kan nggak mesti nyawa videographer segala macam, ya lu tinggal kirim aja produk lu gitu kan ke beberapa orang. Betul. Ya kan, terus jadilah sebuah video, misalnya ada sampai 10-15 video, dari engagement video yang mereka upload ke masing-masing feed-nya aja kan udah pasti menjaring beberapa customer atau mungkin banyak customer kan. Dari situ mulailah ketika sudah terbentuk customer dan customer sudah menyukai produk lo, udah diuji tes, ngangenin gak sih produk lo, mereka akan repeat order gak sih, mereka akan rekomendasiin gak sih. Nah dari sinilah akhirnya ujung-ujungnya lo akhirnya tahu, oh ternyata produk gue ini kalau videonya seperti ini bagus nih, bolehlah kalau videonya seperti ini message-nya nyampe ke customer, gue bikin yang versi profesionalnya, baru boleh kayak hire videographer atau mungkin freelance videographer kayak kasih konsepnya segala macam. Ujung-ujungnya begitu video udah makin banyak, lo boleh minta beberapa advertiser, gue punya produk, gue punya videonya lengkap, foto-fotonya lengkap, tinggal lo iklanin, ini margin lo sekian, dan begitu produk lo udah mulai diiklanin kan user-user makin banyak kan, user makin banyak, customer makin banyak, pasti nantinya ada aja yang nanya, Kak cara jadi reseller ini gimana sih? The best reseller itu adalah customer yang memang menyukai produk lo, yang pernah nyobain produk lo. Ketimbang mereka nggak pernah nyobain produk lo, terus juga pas ada, anggaplah nih reseller, terus jualan produk ke customer. Customer yang nanya, cara pakainya gimana Kak? Nggak tahu. Kayak gitu. Bener-bener. Kayak gitu. Nggak ada brand loyalty-nya lah ya. Tidak ada brand loyalty, jadi tingkatkan brand awareness-nya terlebih dahulu. Baru kemudian nanti dapetin reseller, kayak gitu. Berarti untuk sahabat Mirai Aset di sini yang punya bisnis konvensional ataupun sudah digital, mungkin bisa diterapin ya tips dari Kak Krisniali ini. Kak Krisniali kan sempat masuk ke option. Option itu kan memang sifatnya agak berbahaya, tapi dengan apapun juga pasti berbahaya tanpa pengetahuan yang benar gitu, yang baik. Sekarang apakah
trauma kah untuk investasi saham dan sebagainya? Bisa dibilang mental block gue untuk main trading atau main saham itu lumayan tinggi ya. Karena gini sih, menurut gue, dan ini gue setuju banget dengan pendapat teman-teman gue yang pemain trading. Intinya, ketika lu bermain trading, lu belajar teknik ini, teknik itu, analisa ini, analisa itu cuma mempengaruhi 5%. 95%-nya itu gimana lu memanajemen emosi lu. 5%-nya teknik, 95% itu gimana lu memanajemen emosi. Jadi kalau emosi lu panasan, emosi lu nggak sabaran, emosi lu, wah itu udah susah. Iya. How do you stay resilient? Karena resilience itu sangat dibutuhkan kan, apalagi lagi krisis kayak gini gitu loh. Sebenarnya karena gue percaya sih ya, ibaratnya ketika lu udah jatuh gitu ya, sejatuh-jatuhnya ya, dimana lu kayak udah masuk ke sumur, dan lu udah di tanah gitu, dan lu udah nggak bisa jatuh lebih dalam lagi ya, satu-satunya cara untuk bisa keluar adalah lu dengan bergerak, lu manjat gitu kan, lu udah gak mungkin bisa jatuh lebih dalam lagi. Kalau sebenarnya juga kedekatan spiritual dengan Tuhan gitu ya, dengan Maha Pencipta kita itu sangat penting sih. Ketika lu meyakini bahwa selama ini aja Tuhan udah ngejagain lu, kenapa lu mesti ragu kalau kali ini lu gak akan dijagain? Itu juga. Segala sesuatu itu adalah proses, semuanya itu adalah proses. Sukses itu juga gak mungkin selamanya. Kalau misalnya lu percaya sukses itu nggak mungkin, belum tentu selamanya, kenapa lu mesti berpikir gagal itu akan selamanya? Jadi bagaikan kayak batu ditarik sama ketapel, ketika batunya makin ditarik makin jauh, itu sebenarnya kenapa? Ketika ditarik makin jauh, begitu dilepas, batu itu kan akan loncatnya tuh makin jauh lagi ke depan. Jadi ibaratnya kalau lu kayak mau naik kelas tuh, lu mesti lewatin ujian, ya udah anggap aja itu adalah ujian gitu kan. Ketika lu lulus, sesuatu yang indah udah menanti di depan gitu. Amin sih. Ya, amin. Kalau dari segi investasi sendiri, Kak Kristinali sekarang apakah invest properti kah? Atau ada saham tapi yang lebih long term, lebih ke fundamental atau gimana? Belum ada sih kalau untuk saham ya, tapi kalau properti udah adalah beberapa. Iya. Bahkan reksadana mungkin atau long term no? Enggak. belum lagi lah ya. Asuransi kali ya, asuransi unit link paling ya. Unit link, iya. Nah, kita ada pertanyaan satu lagi nih terakhir. Sebenarnya definisi kaya itu menurut Kak Kristal itu apa? Will you ever retire atau nggak akan pernah retire nih? Terus kerja sampai tua atau gimana nih? Kalau gue sih gue yakin gue nggak bakalan pernah pensiun sih. Karena hobi gue itu emang kerja. Dan kalau menurut gue manusia yang paling kaya itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat sih menurut gue. Gitu. Wow, udah tidak termotivasi dengan great margin, ya itu tetap penting ya. Tapi yang paling bermanfaat itu yang paling penting ya. Intinya kita tuh harus melihat bisnis itu tuh sebenarnya adalah sebuah jembatan gitu ya. Bisnis itu adalah jembatan kebermanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Sahabat Mirai Aset, terima kasih banyak yang udah bergabung di edisi kali ini Hidden Master bersama Kak Kristinali. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, please jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya, supaya kita bisa tetap tayang terus. Thank you so much Kak Kristinali untuk waktunya. Malam-malam lagi pandemi begini, sharing sangat-sangat bermanfaat. Thank you. Semoga kedepannya kita bisa bahas lebih dalam ya soal digital marketing ya. Amin. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, untuk sahabat Mirai Aset yang sudah bergabung kali ini, thank you. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.